Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Kalau kita berbeda, itu adalah kenyataan yang harus diterima oleh setiap anak bangsa. Tapi bukan berarti perbedaan itu membuat kita harus pecah belah. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, jangan egois, jangan mau menang sendiri. Timbanglah perasaan orang lain, kelompok lain dengan perasaan kita dan kelompok kita. Kalau kita harus bergolong-golongan, itu memang sunnatullah. Kalau kita harus berorganisasi, berbeda partai, itu sunnatullah. Tapi jangan perbedaan golongan, perbedaan organisasi, perbedaan partai itu membuat kita berpecah belah. Ma'asyiral muslimin, yang kita inginkan adalah persatuan sesuai dengan dasar negara kita. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan sila persatuan itu persatuan Indonesia. Jadi persatuan ini adalah modal utama supaya tetap tegarnya suatu bangsa. Kalau persatuan ini sudah rusak, maka kita akan menjadi firqah negara-negara kecil. Dan itu yang diinginkan oleh musuh-musuh Indonesia. Ma'asyiral muslimin, kenapa negara kita waktu itu masih Nusantara, belum Indonesia, dijajah oleh Belanda begitu lama, konon sampai 3,5 abad. Apa orang Indonesia bodoh? Tidak. Apa di Indonesia tidak ada orang hebat? Banyak. Tapi kenapa kita sampai dijajah begitu lama oleh Belanda? Karena kita tidak bersatu. Satu kerajaan diadu dengan kerajaan lain oleh Belanda. Kalau dua kerajaan sudah berseteru, maka Belanda membantu salah satu dari kerajaan itu dengan perjanjian mendapatkan wilayah kerajaan yang dikalahkan. Karena situasi dalam keadaan perang butuh bantuan, akhirnya salah satu dari dua kerajaan itu menerima bantuan Belanda, lalu menang, maka sebagian wilayah kerajaan yang dikalahkan diberikan kepada Belanda. Begitu terus akhirnya Belanda mampu menguasai kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini waktu itu. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, padahal waktu itu banyak orang hebat. Orang yang gak mempan ditembak, gak mempan dibacok, yang bisa terbang, punya ilmu yang luar biasa, tapi diadu domba oleh Belanda. Dengan cara itu Belanda mencengkramkan kekuasaannya di Nusantara ini. Setelah 3,5 abad lamanya, Indonesia, Nusantara di bawah cengkraman penjajah Belanda, kemudian timbullah generasi muda yang punya pemikiran maju. Ma'asyiral muslimin, dicetuskan Sumpah Pemuda. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dari Pulau Jawa, Hatta dari Pulau Sumatera memproklamirkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Ma'asyiral muslimin, itu sejarah daripada Indonesia.
Jadi kemerdekaan kita ini yang diberikan ini bukan hadiah Belanda, bukan cuma-cuma, tapi ditebus dengan darah, dengan air mata, bahkan dengan nyawanya para pahlawan. Dengan pekikan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para pemuda, para pejuang waktu itu hanya bersenjatakan apa adanya, sementara musuh dengan senjata lengkap. Tapi dengan pekikan Allahu Akbar, muruh, gemuruh, maka musuh-musuh bangsa Indonesia ini lari terbirit-birit. Kita jangan lupa sejarah. Kalau setiap orang punya kesalahan, itu sunnatullah. Tapi bukan lantas kesalahan itu melupakan kepada jasa baiknya. Kalau seseorang kehilangan sejarah masa dahulunya, maka dia juga akan kehilangan arah ke masa depannya. Masyarul muslimin yang berbahagia. Jadi persatuan Indonesia adalah harga mati. Kita umat Islam, umat mayoritas, berkewajiban untuk menjaga persatuan Indonesia ini. Jangan sampai negara kesatuan Republik Indonesia ini, NKRI ini, dipecah belah oleh orang-orang yang hanya memandang kepentingan pribadi atau kelompoknya. Sebisa kita, semampu kita, seluruh anak bangsa, minimal doa kita panjatkan kepada Allah supaya negara kita tetap bersatu, supaya negara kita tetap berdaulat. Jangan sampai terjadi perpecahan. Sekali perpecahan itu terjadi, Indonesia berantakan, maka sulit untuk diutuhkan kembali. Masyarul muslimin yang berbahagia. Oleh karena itu, wahai orang-orang yang ingin memecah belah Indonesia, wahai orang yang menginginkan Indonesia ini berantakan, berhentilah. Usahamu tidak akan berhasil. Usahamu tidak akan sukses. Sudah banyak orang yang mencoba-coba untuk memberantakkan Indonesia ini, tetapi tetap bisa diatasi oleh orang-orang yang masih setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Masyarul muslimin yang berbahagia, kita tidak boleh lupa sejarah. Indonesia ini berdiri barokahnya pekikan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kelompok-kelompok yang mengkriminalisasi para ulama, kelompok-kelompok yang menyudutkan para ulama, kelompok-kelompok yang menyudutkan umat Islam, berhentilah Anda. Anda tidak akan berhasil memecah belah Indonesia. Masyarul muslimin, sila pertama dari dasar negara Republik Indonesia ini adalah ketuhanan yang Maha Esa. Masyarul muslimin, jadi Indonesia ini adalah negara ketuhanan. Maksudnya apa? Orang yang tinggal di Indonesia ini adalah orang-orang yang percaya adanya Tuhan. Artinya apa? Orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan tidak berhak tinggal di Indonesia. Karena dasar negara kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka kalau kita lihat KTP, di situ ada kolom agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Gak boleh kosong kolom agamanya itu.
Kenapa? Karena orang yang tidak beragama tidak boleh tinggal di Indonesia. Ma'asyiral muslimin, sekali lagi, mari di HUT kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus 1920 ini nanti, 2020 ini, kita harus sadar kembali, persatuan adalah modal dasar berdaulatnya sebuah negara. Secanggih apapun teknologi, sehebat apapun aparat, semaju apapun ekonomi, sehebat apapun tatanan sosial, kalau suatu negara sudah hilang persatuannya, maka itu adalah alamat negara itu akan pecah belah berantakan dan akan hidup dalam suasana konflik yang tidak akan ada ujungnya. Jadi persatuan adalah harga mati. Ma'asyiral muslimin, Islam mengajarkan persatuan, melarang perpecahan, melarang perseteruan. Oleh karena itu, jangan menjadi penyebab berpecah belahnya Indonesia. Tahan emosi, tahan hawa nafsu, tahan pembicaraan. Jangan sampai pembicaraan kita, statement kita, pendapat kita, kalimat kita mengarah kepada perpecahan. Karena musuh bangsa Indonesia sebagai satu negara yang berdaulat adalah orang-orang yang sering mengeluarkan pernyataan, statement, kalimat di tengah publik, di tengah masyarakat yang mengarah kepada perpecahan dan perseteruan. Itu musuh kita yang sebenarnya. Kalau soal ekonomi, soal politik, soal yang lain-lainnya, kita ikhtiar sebisanya. Ma'asyiral muslimin, Islam mengajarkan rukun imannya yang keenam, percaya kepada qada dan qadar, ketentuan Allah. Oleh karena itu, kita harus optimis, kita harus berbaik sangka, kita harus melihat ke depan. Pertolongan Allah akan datang, Indonesia akan bangkit kembali, ekonomi akan membaik, suasana politik akan membaik. Kita doakan para pemimpin-pemimpin kita diberi hidayah oleh Allah, supaya mereka ikhlas mengurus bangsa ini, karena mereka yang dipercayakan oleh Allah. Kita sebagai anak bangsa jauhi perpecahan, jauhi permusuhan, jauhi perseteruan. Tidak ada gunanya itu. Itu hanya akan merusak kita sebagai bangsa yang berdaulat. Nggak enak hidup dalam konflik, nggak enak hidup dalam situasi perperangan. Semua serba tak nyaman.